Bertemu kembali, dan pertemuan kali ini kita masuk di materi yang baru, ya, masih tentang geometri, yaitu segitiga dan segi empat. Pertemuan yang lalu tentang garis dan sudut, ya. Nah, saat ini tentang materi yang baru, segitiga dan segi empat, ya. Tentu Anda sudah pernah mendengar pelajaran ini di SD, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu mengenal jenis-jenis segitiga dan segi empat. Yang kedua, mengidentifikasi bangun atau benda yang termasuk segitiga dan segi empat, ya. Jenis-jenis segitiga dan segi empat, ya. Yang pertama tentang segitiga, ya. Jenis-jenis segitiga ditinjau dari panjang sisinya. Perhatikan gambar, ya, ada segitiga ABC, ya. Yang pertama, jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya adalah segitiga sebarang, ya. Segitiga sebarang adalah segitiga yang sisi-sisinya tidak sama panjang, ya. Contohnya pada gambar, ya. Jadi panjang AB tidak sama dengan panjang BC, tidak sama dengan panjang AC, ya. Jadi ketiga sisi pada segitiga ini berbeda, ya, tidak sama panjang. Itulah segitiga sebarang. Kemudian yang kedua adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang mempunyai dua buah sisi yang sama panjang, ya. Perhatikan gambar, yang sama panjang adalah sisi AB dan sisi BC, ya. Sisi AB dan sisi BC sama panjang, itulah segitiga sama kaki ABC. Kemudian segitiga yang berikut adalah segitiga sama sisi, ya. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki tiga buah sisi sama panjang dan tiga buah sudut sama besar, ya. Di SD sudah diajarkan, ya, segitiga sama sisi, sisinya sama dan ketiga sudutnya sama besar, yakni 60 derajat, ya. Kenapa? Ya, karena segitiga besar sudutnya 180 derajat, ya. Berarti kalau ada tiga sudut, berarti masing-masing 60 derajat, ya. Jadi gambar ini segitiga ABC adalah segitiga sama sisi. Ketiga sisinya sama, yaitu AB sama dengan BC sama dengan AC, ya. Kemudian jenis segitiga ditinjau dari besar sudutnya, ya, yaitu yang pertama segitiga lancip, ya. Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip, sehingga sudut-sudut yang terdapat pada segitiga tersebut besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Pada gambar itu contoh segitiga lancip. Jadi ketiga sudutnya, ya, besarnya di antara 0 derajat dan 90 derajat. Ketiga sudutnya, ya, itulah segitiga lancip. Kemudian yang kedua, segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul, ya. Salah satu sudutnya adalah sudut tumpul, bukan ketiga-tiganya, ya, hanya salah satu. Ya, pada gambar sudut B atau sudut ABC atau sudut CBA adalah sudut tumpul, ya. Maka segitiga ABC dinamakan segitiga tumpul. Kemudian yang berikut adalah segitiga siku-siku, ya. Segitiga siku-siku, segitiga yang salah satu sudutnya, jadi hanya salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku atau besarnya 90 derajat, ya. Jadi perhatikan segitiga ABC, siku-siku di C, ya, warna merah itu menandakan bahwa segitiga ABC siku-siku, ya. Siku-siku di mana? Siku-siku di titik C, ya. Jadi besar salah satu sudutnya, ya, salah satu sudutnya 90 derajat. Itulah segitiga siku-siku. Kemudian jenis segitiga ditinjau dari panjang sisi dan besar sudut, ya. Berarti kalau ditinjau dari panjang sisi dan besar sudut, ya, berarti ada gabungan dari segitiga yang panjang sisi dan segitiga yang dikelompokkan berdasarkan besar sudut, ya. Yang pertama yaitu segitiga siku-siku sama kaki, ya. Siku-siku berdasarkan sudut, ya, dikelompokkan berdasarkan sudut, besar sudut, dan sama kaki berdasarkan panjang sisi. Jadi ada yang namanya segitiga siku-siku sama kaki, ya. Siku-siku di A, ya, dan panjang AC dan AB sama, ya. Panjang AC dan AB sama. Kan yang dikatakan segitiga siku-siku sama kaki, ya. Jika pada gambar ini alas segitiga adalah AB, tingginya adalah AC, ya. Nah, kalau pada
segitiga sama kaki, alasnya adalah CB atau BC. Seperti itu. Karena ini ditinjau dari panjang sisi dan besar sudut, maka dinamakan segitiga siku-siku sama kaki. Ya, jadi salah satu sudutnya 90 derajat dan kedua sisinya sama panjang. Itulah segitiga siku-siku sama kaki. Kemudian yang berikut segitiga tumpul sama kaki. Salah satu sudutnya adalah sudut tumpul, yaitu sudut B, ya, ada titik B, dan kedua sisi segitiga sama panjang, itu sisi AB dan sisi BC. Maka dinamakan segitiga tumpul sama kaki. Segitiga tumpul berdasarkan sudutnya dan segitiga sama kaki berdasarkan panjang sisinya. Nah, itulah jenis segitiga, dan kita masuk pada contoh, ya. Pada kertas berpetak, gambarlah segitiga KLM dengan K 1,1, ya, koordinatnya 1,1, L 4,1, M 1,4. Termasuk segitiga apakah segitiga KLM yang terbentuk? Ya, caranya bagaimana? Kita gambar dulu pada bidang koordinat, atau kalau Anda mempunyai buku grafik atau kertas berpetak, ya silakan sediakan. Ya, langkah pertamanya Anda gambar dulu sumbu X dan sumbu Y. Ya. Sumbu X adalah yang datar, sedangkan sumbu Y adalah yang vertikal. Ya, seperti ini. Dan silakan tentukan angkanya, ya. Sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sebelah atas 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sebelah kiri adalah negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Baru di bagian bawah adalah negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Ya, dimana perpotongan dari X, sumbu X dan Y adalah titik 0 di sini. Silakan Anda gambar, kemudian Anda tentukan titik K. Titik K adalah 1,1. Berarti X-nya 1, Y-nya 1, ya. Seperti ini. Ini titik K 1,1, ya. Yang lebih dulu adalah sumbu X, yang kedua ini adalah sumbu Y 1,1. Kemudian yang kedua titik L 4,1, ya. X-nya 4, Y-nya 1, ya. Titiknya di sini. Kemudian titik M, ya, X-nya 1, Y-nya 4. Ya, seperti ini. Kemudian ketiga titik ini kita hubungkan, ya, seperti ini. Nah, jadilah sebuah segitiga. Dan tentunya segitiga apakah yang terbentuk? Kita perhatikan, yang pertama, ya, ternyata dia tegak lurus. Berarti namanya adalah segitiga siku-siku. Siku-siku di K. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut, masih pada gambar yang sama. Kita lihat panjangnya, ya, 3 satuan, ya, sama juga dengan ini 3 satuan. Nah, maka bisa juga kita katakan segitiga yang terbentuk atau segitiga KLM adalah segitiga siku-siku sama kaki. Kenapa? Karena ada kedua sisi yang sama panjangnya, yaitu sisi KL dan sisi KM, ya. Panjangnya masing-masing 3 satuan. Ya, seperti itu. Berikut kita masuk di materi segi empat. Iya. Jenis-jenis segi empat. Yang pertama ada segi empat tidak beraturan seperti ini. Nah, segi empat tidak beraturan artinya, ya, gambarnya seperti ini. Tidak beraturan berarti panjang sisinya berbeda, ya. Dari keempat sisinya tidak sama panjang, ya. Keempat sisi, ya, tidak sama panjang, sehingga namanya segi empat tidak beraturan. Sedangkan segi empat beraturan itu sudah pernah Anda dengar waktu SD, ya. Yaitu, nah, perhatikan, ada persegi, persegi panjang, jajar genjang. Persegi, ya, lihat semua sisinya sama panjang. Ini adalah diagonalnya, diagonal pada persegi. Ini diagonal pada persegi panjang, ini diagonal pada jajar genjang. Persegi panjang, ya, sisinya tidak sama panjang, ya. Ada panjang, ada lebar. Tapi sisi yang berhadapan sama panjang, ya, panjang dengan panjang, lebar dengan lebar. Juga dengan jajar genjang, sisi yang berhadapan sama panjang, ya. Ini alasnya, ya, yang berhadapan sama. Kemudian yang berikut adalah persegi empat
trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sebarang. Ya. Perhatikan ini. Iya. Ini trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan trapesium sebarang. Sama kaki, perhatikan ada dua sisi yang sama panjang. Ya. Kalau siku-siku salah satu sudutnya membentuk sudut siku-siku, dan trapesium sebarang keempat sisinya tidak sama panjang. Ya. Kemudian ada juga ya seperti ini, belah ketupat dan layang-layang. Ya, ini namanya diagonal. Yang lebih dikenal dengan diagonal 1, diagonal 2, itu juga pada layang-layang. Ya. Kalau belah ketupat semua sisinya sama panjang. Ya. Semua sisinya sama panjang. Kalau pada layang-layang sisi yang berdekatan sama panjang, tapi tidak semua sama panjang. Ya. Berbeda. Kalau belah ketupat semua sama panjang sisinya. Kalau layang-layang sisi yang berdekatan ya sama panjang. Itulah segi 4 beraturan. Ya, sebagai contoh, diketahui koordinat titik P min 4,1, S min 4,5. Gambarlah persegi PQRS jika kedua titik sudut yang lain terletak pada sumbu koordinat. Tentukan koordinat titik Q dan R, tentukan panjang sisi persegi. D. Jika titik potong kedua diagonalnya nanti adalah titik 0 atau titik O, tentukan koordinat titik O. Ya, kita selesaikan. Sekali lagi kita siapkan kertas berpetak atau buku grafik. Kemudian kita gambar persegi PQRS pada bidang koordinat. Ya. Jadi yang diketahui hanya titik P dan S. Ya. Yang pertama seperti biasa kita tentukan sumbu X dan sumbu Y. Ya. Yang datar sumbu X, yang vertikal sumbu Y. Ya. Di sebelah kiri adalah min X, di bagian bawah adalah min Y. Ya. Yang diketahui adalah hanya dua titik, yaitu titik P min 4,1, min 4 adalah X, 1 adalah Y. Ya, jadi min X dan Y. Kemudian titik berikut yang diketahui adalah titik S, min 4,5, min 4,5. Ya. Di titik P dan S diketahui, kita hubungkan. Nah, bagaimana titik yang lain? Nah, tahu sama kalau persegi berarti panjang sisinya, rusuknya sama. Ya, kita hitung panjang rusuknya. Ya, ternyata panjangnya 4 satuan. Otomatis P ke S 4 satuan, begitu juga P ke Q, Q ke R ke S sama 4 satuan. Ya, seperti ini. 4 satuan kita hitung tepat di sini. Titik Q 0,1 ya. X-nya 0, Y-nya 1. Kita hitung lagi 4 satuan. Ya, ternyata titik R adalah titik 0,5. X-nya 0, Y-nya 5. Jaraknya sama 4 satuan. Jadi seperti itu ya. Maka kita dapatkan titik Q adalah 0,1 dan titik R adalah 0,5, sehingga terbentuk persegi PQRS. Kemudian panjang sisi persegi sudah kita dapatkan 4 satuan. Nah, sekarang kita akan cari titik potong diagonalnya. Perhatikan diagonal, inilah titik diagonalnya, garis diagonalnya. Ya, dan inilah titik O. Titik O adalah titik potong kedua diagonal. Maka koordinatnya adalah X-nya min 2, Y-nya adalah 3. Berarti min 2,3. Itulah koordinat titik O. Contoh berikut. Diketahui PQRS adalah belah ketupat. Titik P min 4,2, Q 0,5, R 4,2. Tentukan koordinat titik S dan koordinat titik potong kedua diagonal. Atau kita misalkan titik potongnya adalah titik O. Ya, kita selesaikan. Langkah pertama gambar dulu ketiga titiknya PQR pada bidang koordinat. Kemudian tentukan koordinat titik S. Kemudian tentukan koordinat titik potong kedua diagonal atau titik O. Seperti biasa kita gambar pada bidang koordinat. Kita tentukan dulu sumbu X dan sumbu Y. Ya. Seperti ini. Kalau sudah, kita masukkan ke tiga titik yang diketahui. Yang pertama titik P min 4,2, min 4,2, X min 4, Y min 2. Seperti sini. Kemudian titik Q 0,5, 0,5. X0, Y min 5. Kemudian titik R 4,2. Ya, 4,2. Berikut. Nah, kita
kita hubungkan, dia akan membentuk bola ketupat secara otomatis. Kita harus cari dulu posisi atau letak titik S. Bagaimana caranya? Ya, pada bola ketupat jaraknya sama, ya seperti ini. Kita hitung jaraknya 4, ke bawah jaraknya 3. Otomatis ya, ke kanan juga 4 sama, otomatis ke atas 3. Nah, dengan demikian titik S-nya kita dapatkan adalah 0,1. Iya. Inilah titik koordinat titik S ya, 0,1. Kita hubungkan maka terbentuk bola ketupat PQRS. Nah, berdasarkan gambar maka koordinat titik S adalah 0,1. Ya, seperti itu. Dan lanjut. Perhatikan. Akan mencari koordinat titik potong kedua diagonal. Nah, diagonalnya adalah seperti ini. Ya, titik O, kita lihat koordinat titik O adalah min 2 untuk Y dan X-nya adalah 0. Berarti 0, min 2. Itulah koordinat titik O atau titik potong kedua diagonal pada bola ketupat. Ketiga, ya, gambarlah trapesium sama kaki PQRS, sebutkan pasangan sisi yang sama panjang. Kita gambar ya, PQRS ya. Ini trapesium sama kaki. Iya. Manakah pasangan sisi yang sama panjang? Iya. Ternyata yang sama panjang adalah PS dan QR. Jadi itulah jawabannya. Ya. Itulah tentang jenis-jenis segitiga dan segi empat. Ya. Kita masuk pada bagian berikut, bangun datar segitiga dan segi empat. Ya. Contoh, perhatikan gambar. Ya. Ya, tentu gambar-gambar ini pernah Anda lihat, Anda temukan ya. Sebagai sumber ya, gambar-gambar ini membentuk bangun segi empat beraturan ya. Ini persegi panjang, ini bentuknya layang-layang ya. Ini bola ketupat ya. Ini persegi, trapesium sama kaki, segitiga, ini juga segitiga ya. Jadi banyak benda-benda yang berbentuk segitiga maupun segi empat ya, seperti itu. Contoh, perhatikan gambar berikut. Ya. Tentukan banyaknya segi empat yang terbentuk pada gambar tersebut. Nah, kita akan menentukan berapa banyak segi empat pada gambar tersebut. Ya, di sini adalah persegi, ya. Di sini adalah persegi panjang. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, tentu kita beri simbol, ya, sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Jadi A, B, C, D. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa menentukan banyaknya segi empat yang terbentuk ya. Oke, kita cari berdasarkan simbol yang sudah kita buat ya. Segi empat yang terdiri dari satu bagian ya, ada A, B, C, D, E, berarti ada 5 bagian ya, atau ada 5 segi empat. Itu A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, kemudian E. Ada 5 ya. Kemudian segi empat yang terdiri dari 2 bagian atau gabungan ya. Ada AB, BC, CD, DE. Ada 4 ya. AB 1, kemudian BC, kemudian CD, kemudian DE ya, ada 4. Lanjut, segi empat yang terdiri dari 3 bagian. Ada ABC, BCD, CDE. ABC, BCD, dan CDE. Ada 3. Iya. Lanjut ya. Terdiri dari 4 bagian adalah ABCD dan BC, ABCD dan BCDE. Ada 2 ya. Ada 2 segi empat yang terbentuk, yaitu ABCD dan BCDE. Iya. Ini. Kemudian yang terakhir, segi empat yang terdiri dari 5 bagian adalah ABCDE sebanyak 1. Dengan demikian kita simpulkan banyak segi empat yang terbentuk adalah sebanyak 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Ada 15 segi empat. Seperti itu. Kemudian contoh berikut, perhatikan segi 6 berikut. Tentukan banyak segitiga yang terbentuk. Ya. Caranya hampir sama dengan yang tadi. Kita beri nama dulu setiap bagian bangun datar ya, yang membentuk segi 6 tersebut.
Iya, seperti ini. Misalkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ya, otomatis kita akan dimudahkan dalam menentukan berapa banyak segitiga. Iya, perhatikan. Ya, satu bagian. Ya, A, B, D, E, F, H, I, J. Ya, ada 8 segitiga yang terbentuk, yang terdiri dari satu bagian. Ya. C dan G bukan segitiga, tapi segi 4. Kemudian yang berikut 2 bagian. Jadi ada AB, BG, EG, AE, EF, FJ, DI, HI, HC. Ada 9 segitiga, ya, yang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama AB, kemudian segitiga BG, kemudian segitiga EG, kemudian segitiga AE, kemudian segitiga EF, baru segitiga FJ, baru segitiga DI, ya, baru ada segitiga HI, dan segitiga HC. Iya, totalnya ada 9. Ya, kemudian yang terdiri dari 3 bagian ada 3, yaitu AF, BGJ, dan EGH. Yang pertama AEF, BGJ, ya, EGH. Ya, ada 3. Kemudian yang terdiri 4 bagian. Ada 2, yaitu ABEG, EGHI. ABEG dan EGHI. EGHI. Iya. Ada 2. Ya. Jadi semuanya ada 8 tambah 9 tambah 3 ada 2. Tambah 2 sama dengan 22 segitiga yang terbentuk dari gambar segi 6 berikut. Iya. Contoh ketiga, perhatikan gambar berikut. Pindahkan 2 batang korek api sehingga membentuk 4 persegi yang sama besar dan sama bentuknya. Sini ada 5 persegi, ya, yang terbentuk, tapi di soal diminta 4 persegi. Dengan catatan ada 2 batang korek api yang dipindahkan. Ya. Langkahnya sebagai berikut. Perhatikan gambar, ya, agar supaya nanti 5 persegi ini menjadi 4 persegi, otomatis kita harus pindahkan 2 batang korek api, ya, yaitu batang korek yang pertama dan batang korek yang kedua. Mengapa kedua batang korek ini yang bisa kita pindahkan? Agar dapat membentuk 4 persegi yang sama besar. Ya. Langkah pertama, pindahkan atau geser, ya, 1 langkah ke bawah. Yang korek api 1 kita pindahkan, kita geser ke bawah, iya, seperti ini. Kemudian langkah kedua, batang korek api kedua pindahkan atau geser 1 langkah ke kanan, lalu rentangkan. Di yang kedua ini kita, ya, seperti ini, baru kita rentangkan. Ya, seperti itu. Maka hasilnya akan seperti ini. Iya. Jadi 4 persegi yang sama besar. Ya, seperti itu. Mungkin ada cara lain, ya, bisa juga menurut pemahaman Anda sendiri, ya, tapi ini menurut cara saya. Oke. Jadi membentuk 4 persegi yang sama besar dan sama bentuknya. Nah, tugas untuk Anda selama seminggu yang harus Anda kerjakan adalah sebagai berikut, ya. Jadi disediakan penggaris dan buku grafik atau kertas berpetak, ya. Kelompokkan mana yang merupakan segitiga sama kaki, sama sisi, sebarang, lancip, segitiga siku-siku, tumpul, siku-siku sama kaki, atau tumpul sama kaki. Nomor 2, PQRS, suatu bangun, ya, lengkap. Titik T, titik potong kedua diagonalnya. Bangun apakah yang terbentuk bila PQRS dihubungkan? Tentukan koordinat titik T. Gambarlah persegi panjang PQRS dengan diagonal PR dan QS.
Kemudian sebutkan 2 pasang sisi yang sama panjang, 2 pasang sisi yang sejajar, 6 pasang garis yang sama panjang. 4. Perhatikan gambar samping. Ambillah 4 batang korek api sehingga membentuk segitiga yang sama besar dan sama bentuknya. Ya. Gambarlah kembali pada kertas HVS atau lainnya bangun-bangun seperti gambar di bawah ini. Kemudian gantilah sehingga potongannya seperti gambar A. Lalu susunlah potongan tersebut membentuk bangun persegi sehingga tampak seperti gambar B. Ya, ini gambar A-nya. Terdiri dari bangun segitiga dan segi 4. Ada 11, ya, 11 bangun. Kemudian disalin pada kertas HVS seperti ini. Ya, salin sehingga memuat semua. Ya, di gambar A memuat sama persis pada gambar B. Ya, tepat. Ya. Jadi demikian untuk pertemuan kali ini. Ya, silakan kerjakan dengan rapi. Gunakan buku grafik untuk menggambar, ya, dan penggaris. Sekian dan sampai kita bertemu kembali dengan materi masih tentang segitiga dan segi 4.